Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Dimas Yoga Pratama selaku moderator pada presentasi hari ini yang menjelaskan materi tentang energi listrik dan medan magnet. Langsung saja penyampaian pertama tentang energi listrik. Saya serahkan untuk Dinda menyampaikan materi tersebut. Baik, terima kasih. Saya Dinda Dwi Angelina akan menyampaikan materi tentang energi listrik. Energi listrik adalah salah satu energi yang diciptakan melalui aliran listrik. Nah, secara umum, energi listrik didefinisikan sebagai sebuah energi utama yang diperlukan oleh peralatan listrik agar bisa menyalakan beberapa alat lainnya hingga difungsikan sebagaimana mestinya. Energi listrik tersimpan dalam bentuk arus dan tegangan listrik yang nantinya dipindahkan dan dapat diubah sebagai bentuk energi lainnya dan dapat diubah menjadi listrik. Energi yang dihasilkan dapat berasal dari berbagai sumber, seperti air, minyak, batu bara, angin, panas bumi, nuklir, matahari, dan lainnya. Berikut kita simak video animasi tentang energi listrik. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Gia Academy YouTube channel. Semoga teman-teman tetap sehat dan terus semangat ya. Saat belajar daring seperti sekarang ini, kita lebih banyak berada di ruangan tertutup dan menggunakan AC. Kita juga sering berkumpul di ruangan keluarga, menonton televisi, dan menggunakan kipas angin. Di malam hari, kita menyalakan lampu kamar sambil santai memainkan handphone. Nah, semua kegiatan sehari-hari kita tadi banyak memanfaatkan energi listrik. Tahukah teman-teman apa itu energi listrik? Dari mana energi listrik tersebut berasal? Serta apa saja yang mempengaruhi besarnya energi listrik? Biar nggak bingung lagi, tonton videonya sampai selesai yuk. Jadi di video kali ini kita akan belajar energi dan daya listrik. Nah teman-teman, energi listrik dihasilkan dari beragam sumber seperti matahari, angin, air, dan masih banyak lagi sumber energi listrik lainnya. Energi listrik tersebut dibutuhkan untuk memfungsikan peralatan-peralatan listrik. Beberapa peralatan yang kita manfaatkan tadi merupakan hasil dari perubahan energi listrik. Yap, energi listrik dapat diubah menjadi energi lain. Contohnya, perubahan energi listrik menjadi gerak pada kipas angin, listrik menjadi bunyi dan cahaya pada televisi, listrik menjadi panas saat kita menggunakan setrika, dan masih banyak contoh perubahan energi listrik yang lain. Teman-teman pasti bisa menyebutkan contoh lainnya ya. Nah, besarnya energi listrik pada sebuah alat listrik dipengaruhi oleh arus listrik, beda potensial, hambatan, dan waktu penggunaan alat tersebut. Secara matematis, energi listrik dihitung dengan rumus W sama dengan V kali I kali T. Di video sebelumnya tentang rangkaian arus searah, kita udah bahas hukum Ohm. Bagi yang belum nonton, jangan lupa cek video sebelumnya ya biar lebih paham. Berdasarkan hukum Ohm, V sama dengan I kali R. Sehingga jika nilai V kita substitusikan ke persamaan W sama dengan V kali I kali T, maka kita peroleh persamaan energi listrik yang lain, yaitu W sama dengan I kuadrat kali R kali T. Hukum Ohm untuk menghitung kuat arus I sama dengan V per R, sehingga W juga sama dengan V kuadrat per R kali T. Dengan W adalah besarnya energi listrik dalam Joule, V tegangan listrik satuannya volt, I kuat arus listrik dalam ampere, R hambatan dalam satuan Ohm, dan T waktu satuannya sekon. Oke teman-teman, bisa dimengerti ya? Selanjutnya ada perjalanan penemuan listrik.
rumus energi listrik. W sama dengan V kali I kali T, di mana W adalah energi listrik, Q muatan listrik, V beda potensial, I arus listrik, dan T adalah waktu. Berikut terdapat contoh soal dan pembahasannya. Selanjutnya, materi kedua tentang medan magnet akan disampaikan oleh Dan Panji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dan Panji Gumil Indra Dewa. Saya akan menjelaskan definisi dari medan magnet. Medan magnet merupakan medan gaya yang berada di sekitar benda magnetik atau di sekitar benda konduktor berarus. Medan magnet dapat digambarkan dengan garis-garis gaya magnet yang selalu keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan magnet. Sementara di dalam magnet, garis-garis gaya magnet memiliki arah dari kutub selatan magnet ke kutub utara magnet. Garis-garis tersebut tidak pernah saling berpotongan. Kerapatan garis-garis gaya menunjukkan kekuatan medan magnet. Jika dua magnet dengan kutub yang berbeda didekatkan, maka akan memiliki medan magnet yang besar. Sementara itu, jika dua buah magnet yang memiliki kutub sejenis didekatkan, maka tidak akan terjadi garis-garis gaya magnet yang membentuk medan magnet. Berikut video agar menjelaskan. Tahukah kalian mengapa pada dua buah magnet kutub yang senama akan tolak-menolak dan kutub yang tidak senama akan tarik-menarik apabila didekatkan? Hal ini terjadi karena adanya medan magnet. Medan magnet adalah ruangan di sekitar magnet yang masih terpengaruh oleh gaya tarik atau gaya tolak magnet. Medan magnet tidak dapat dilihat oleh mata, namun pengaruhnya dapat dirasakan dan diperkirakan dengan meletakkan serbuk besi di atas kertas dan di bagian bawahnya diletakkan sebatang magnet. Medan magnet digambarkan dengan garis-garis yang disebut garis gaya magnet. Garis-garis gaya magnet itu arahnya keluar dari kutub utara dan menuju ke kutub selatan, sehingga bentuknya senantiasa melengkung. Garis-garis gaya magnet suatu magnet tidak berpotongan satu sama lain. Apabila dua buah magnet dengan kutub senama didekatkan, maka kedua magnet itu akan saling tolak, karena arah medan magnetnya bertolak belakang. Semakin dekat jarak antara kedua magnet, semakin banyak pula garis-garis gaya magnetnya, sehingga tolakan yang dialami kedua magnet semakin besar. Jika dua buah magnet dengan kutub yang tidak senama didekatkan, maka kedua magnet itu akan saling tarik, karena arah medan magnet kedua kutub magnet tersebut arahnya sama. Mari kita lanjutkan. Sejarah magnet. Konsep magnet sebenarnya sudah diketahui oleh masyarakat kuno, tapi penelitiannya baru dimulai oleh Petrus Peregrinus de Magricon pada tahun 1269 dengan memetakan medan magnet menggunakan bola magnet dan jarum besi. 3 abad setelahnya, William Gilbert mereplikasi karya Petrus dengan menerbitkan De Magnete pada tahun 1600. Karyanya ini akhirnya membangun magnetisme sebagai sebuah ilmu. Pada tahun 1831, Michael Faraday menemukan induksi elektromagnetik yang menjelaskan bahwa medan listrik yang melingkar dapat dihasilkan dari medan magnet yang berubah. Temuan tersebut masih digunakan sampai saat ini dengan nama hukum induksi Faraday. Maxwell kembali melengkapi rumus persamaan di paper lainnya yang berjudul A Dynamical Theory of Electromagnetic Field di tahun 1865. Di sini, ia berani membuat pernyataan bahwa cahaya sebenarnya adalah sebuah gelombang elektromagnetik. Pada
1887 sampai 1888, Heinrich Hertz membuktikan penemuan Maxwell yang mengonfirmasi kebenarannya. Singkat cerita, perkembangan medan magnet secara modern kembali dibuktikan dengan penemuan Nikola Tesla pada tahun 1887. Ia berhasil mengembangkan motor induksi yang berjalan pada arus polifase, yaitu 2 atau lebih arus listrik bolak-balik yang bersama frekuensinya, tapi berbeda fasenya. Rumus medan magnet Weber bisa dicari dengan volt kali sekon. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena sudah menyimak hingga akhir. Karena dirasa sudah cukup, maka saya sebagai moderator akan menutup presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.